Berdoa selesai. Selamat pagi semua. Satu sekali. Hah? Jangan tegang-tegang. Santai saja. Ya. Absen dulu ya. Mulai dari Dinda, Hadir. Eni, Hadir. Kiki, Hadir. Argi, Hadir. Epi, Melati, Hadir. apa lagi itu? Indah. Nah, Hadir. lupa namanya, sudah lama tidak ketemu. Sudah siap belajar? Sudah. Hah? Sudah. Sebelum kita belajar, mari kita menyanyikan dulu lagu nasional. Ya, kita tetap NKRI agar selalu ingat, ya, dengan negara kesatuan Indonesia. Coba Dinda bimbing. Lagu apa? Iya. Ayo berdiri semua. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya. Tanah airku tak tumpah Darahku. di sanalah aku berdiri. Ya. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia, ya, kita harus tetap ingat, ya, tetap ingat berbangsa dan bernegara, dan harus hafal lagunya, ya, Argi ya, harus hafal. Misalnya kamu lagu Indonesia Raya tidak hafal, Diki juga harus hafal karena kita negara Indonesia, jadi kita itu harus NKRI yang sering dibilang oleh TNI itu apa? NKRI, warga mati. Tuh, ya. Jadi bagaimana caranya mengharga mati NKRI-nya kalau lagu Indonesia Raya-nya tidak dihafal, ya? Harus dihafal ya. Terutama yang berdua ini, ya, Argi dan Kiki harus hafal, ya. Itu adalah salah satu bentuk cinta terhadap tanah air kita, ya. Sebagai warga negara kita harus cinta terhadap tanah Air. karena mereka telah memberikan kita kehidupan yang nyaman, ya. Gimana keadaannya? Sehat? Sehat. Ya, semoga kita sehat semua ya. Nggak ada yang terkena penyakit virus, ya. Dengan tetap memakai protokol kesehatan, jadi kita bisa masuk sekolah kembali dan pertemuan kembali pada hari ini, ya. Kalian harus tetap semangat, ya. Semangat belajarnya. Ya, harus belajar, harus semangat, ya. Mana? Sudah siap belajar? Bukunya mana ini? Saya berdua ini. Apa yang berdua ini dalam bukunya? Kamu juga melati. Mana buku pakainya? Hah?
Nanti Pak Guru buatkan ini makan ajar. Ya, bahan ajar untuk kalian yang tidak ada bukunya. Ya. Dah, sudah mulai belajar ya? Sudah siap ya? Namun sebelum itu kita lanjut. Pak Guru ingatkan kembali tentang pembelajaran minggu lalu, yaitu pembelajaran tentang apa? Catur marga Yoga. Apa artinya catur marga yoga? Menjalankan ajaran catur marga yoga sebagai jalan mencapai moksa. Yang lain? Catur artinya? Empat. Marga artinya? Jalan. Jadi ada 4 jalan untuk mencapai ke Moksa. kebahagiaan atau moksa. Ya. Apa saja 4 jalan itu? 1. Menjalankan ajaran catur marga yoga, disiplin melaksanakan ajaran catur marga yoga, mengenal ajaran catur marga yoga, menerapkan ajaran Bukan. Bagian-bagiannya. 1. Karma marga. 2. Apa 2? Orang. Harus belajar di rumah ya. Itu buku dikasih kalian itu untuk dipelajari di rumah. Ya, agar kalian bisa pintar. Nah, ada orang yang pintar kalau tidak mau belajar. Ya, kita harus belajar biar pintar, biar bisa menjawab. Masa pelajaran baru minggu lalu sudah dilupa? Ya, bagian-bagiannya saja dilupa. Bagaimana caranya? Harus rajin belajar. Kenapa ada semangat belajar? Kenapa ada semangat belajar? Kenapa ya? Ada alasan apa? Kenapa? Ada? Kenapa anda mau belajar? Kenapa Diki? Argi? Kenapa? Efri? Melati? Hah? Kenapa? Coba ngomong, ungkapkan di dalam apa yang ada di dalam hati. Hah? Kenapa? Harus semangat belajar ya, apalagi ulangan sudah dekat, jadi harus belajar ya. Kuncinya dengan belajar kalian bisa menjawab semua pertanyaan dan mendapat nilai yang bagus. Ya, perbanyak belajar di rumah ya. Ya, jangan iya-iya saja, tapi laksanakan ya. Ya, oke kalau gitu. Jadi Pak Guru jelaskan sedikit tentang minggu lalu. Ya, minggu lalu kita belajar tentang catur marga yoga. Catur marga yoga itu artinya 4 jalan menuju moksa atau 4 jalan menuju kebahagiaan. Keempat jalan itu yang pertama yaitu karma marga yoga, yang kedua bakti marga yoga, yang ketiga jnana marga yoga, dan yang keempat Raja marga yoga. iya itu yang kenapa baru diingat? Hah? Itu ada 4 jalan.
mencapai moksa. Mau. Mau nggak mencapai moksa? Mau. Mau. Kalau mau tinggal pilih jalan yang mana yang akan dicapai. Ya? Mau jalan karma marga yoga boleh. Mau pilih jalan jenana marga boleh. Mau pilih bakti marga juga boleh. Mau pilih raja marga yoga juga boleh. Disesuaikan dengan kemampuannya. Ya? Hah? Paham ya? Nah, untuk lebih jelasnya lagi nanti belajar lagi di rumah, ya. Baik. Hari ini kita akan belajar pelajaran ketiga, ya, yaitu tentang cadu sakti. Ya. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai yaitu siswa mampu memahami tentang kemahakuasaan Sang Hyang Widi. Ya, jadi kalian diharapkan mampu memahami tentang kemahakuasaan Sang Hyang Widi. Ya, seperti apa itu kemahakuasaan Sang Hyang Widi. Nah, untuk lebih jelasnya kalian perhatikan, ya, perhatikan slide-nya. Buka telinganya lebar-lebar, dengarkan, fokus. Fokus ya, biar jelas nantinya. Ya. Kalau tanya bisa menjawab lagi. Kalau tidak mengerti nanti tanyakan. Ya. Jelas ya? Ya. Baik. Apa itu cadu sakti? Nah, apa itu ya? Seperti gambar ini. Apa itu cadu sakti ya? Siapa yang tahu? Hah? Siapa yang tahu? Kemahakuasaan Sang Hyang Widi sebagai cadu sakti. Apa? Menerima kemahakuasaan Sang Hyang Widi sebagai cadu sakti. Ya, yang lain? Menunjukkan perilaku disiplin sebagai wujud rasa tanggung jawab atas kerja Sang Hyang Widi sebagai cadu sakti. Yang lain? Apa yang kalian pahami tentang cadu sakti? Memahami kemahakuasaan Sang Hyang Widi Memahami. sebagai cadu sakti. Ya. Iki? Sudah? Itu saja? Ya. Menerima Kemahakuasaan Sang Hyang Widi. ya. Boleh ya. Jadi apa itu cadu sakti? Mari kita lihat pengertiannya. Cadu sakti yaitu berasal dari kata cadu dan sakti. Ya. Cadu sakti ini biasa juga disebut dengan catur sakti. Ya. Catur atau cadu itu artinya empat. Dan sakti itu artinya kemahakuasaan Sang Hyang Widi. Ya, jadi catur sakti atau cadu sakti ini adalah empat kemahakuasaan Sang Hyang Widi. Jadi Sang Hyang Widi itu mempunyai empat kekuasaan atau empat kekuatan atau empat sakti. Ada yang tahu sakti apa namanya? Keempat itu ada yang tahu? Hah? Ada? Enggak? Ada yang tahu? Ya, bukunya dibaca-baca biar kalian tahu. Oh, Sang Hyang Widi itu punya empat kemahakuasaan. Yang pertama yang disebut dengan Prabu Sakti. Yang kedua Wibu Sakti. Yang ketiga Sakti. dan yang terakhir Karya Sakti. Jadi itu empat kekuatan atau empat kesaktian atau empat kemahakuasaan dari Sang Hyang Widi, yaitu dalam bentuk Prabu Sakti, Wibu Sakti, Jenana Sakti, dan Kriya Sakti.
Keempat ini adalah merupakan sifat-sifat Tuhan atau sifat-sifat Sang-Hyang Widi. Widi. Dia mempunyai 4 sifat, ya, 4 sifat kekuasaan. Yaitu yang pertama Prabu Sakti, sifat yang kedua sebagai Ibu Sakti, sifat yang ketiga Jenana Sakti, dan sifat yang keempat adalah Sakti. Ada yang tahu arti dari Prabu Sakti? Sifat apa dia dalam bentuk Prabu Sakti? Mempunyai sifat maha kuasa, ya. Artinya adalah Sang Hyang Widi itu mempunyai sifat maha menguasai apa? Menguasai alam. Apa lagi? Hah? Bumi. Bumi itu sudah termasuk alam. Iya. Jadi Sang Hyang Widi dalam wujud atau dalam sifat Prabu Sakti ini, ya, dia menguasai semua yang ada di dunia Ini. baik alam semesta, baik yang disebut makrokosmos ataupun mikrokosmos, atau biasa disebut buana agung dan buana alit, itu dikuasai oleh Sang Hyang Widi. Ya. Seperti hal ini dinyatakan di dalam kitab suci, ya, seperti Eko Narayana Nadito pasti kacet, ya, artinya ya Widi itu hanya satu, namun orang bijaksana menyebutnya nama. Dia cuma satu. Yang lain Sarwa Idam Kala Brahman, ya, artinya segala yang diciptakan oleh Sang Hyang Widi Wasa, ya, segalanya semua itu diciptakan oleh Widi Wasa. Terus Biapi Biapaka Nirvikara, artinya Sang Hyang Widi berada di Mana-mana dan tidak berpikiran. ya. Jadi Sang Hyang Widi itu betul-betul memiliki sifat maha Kuasa. menguasai segala ciptaannya, memelihara semua yang ada di alam, ya, baik di alam burbuah, swah, ya, itu dikuasai oleh Sang Hyang Widi. Istilahnya kalau sekarang itu, pada zaman dulu itu istilahnya seorang raja, ya. Raja berarti menguasai seluruh kerajaan. Seperti sekarang juga apa? Masanya sekarang itu seperti presiden, ya, seorang presiden. Dia menguasai seluruh Indonesia. Seperti itu contohnya, ya. Jadi Sang Hyang Widi itu menguasai semua yang ada di dunia ini, baik tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Itulah dia disebut sebagai Prabu Sakti. Sudah paham tentang Prabu Sakti, sifat Tuhan Sang Hyang Widi dalam bentuk Prabu Sakti? Sudah? Berarti dia adalah maha kuasa. Artinya dia menguasai semua yang ada di alam Semesta. ya. Sudah? Ya. Kita lanjut ke Ibu Sakti yang kedua. Ada yang tahu arti dari Ibu Sakti? Maha ada, ya. Sifat Sang Hyang Widi maha Ada. Dia maha ada. Ada apa maksudnya? Ada di mana-mana. Ada di mana contohnya? Ya. Berada di mana misalnya? Hah? Di mana? Di sini, di situ, di mana lagi? Di mana-mana, Pak. Di mana-mana, ya. Jadi pada saat dia berada di posisi Ibu Sakti, jadi Sang Hyang Widi itu dia berada di mana-mana, mampu berada di mana-mana dalam
dan dalam waktu yang sama sekarang juga dia ada di Australia. Di mana lagi? India, Jakarta, Filipina, Di Bali, di Bali, di Jawa. jadi dia mampu berada di mana-mana dalam waktu yang Samaan. dia meresap di segala tempat. Di segala tempat. Tempat apa? Contohnya apa? Meresap di segala tempat. Di tembok ada. Di mana lagi? Di mobil ada. Di laptop ada. Di TV ada. Ya. Jadi dia mampu meresap di segala tempat. Lubang sekecil apapun dia ada. Ya. Seperti yang dikatakan, sifat beliau pada setiap benda dapat dikatakan hana tanhana. Ya. Hana tanhana artinya itu ada tetapi tidak kelihatan. Ya. Dia ada di sini tapi dia tidak Kelihatan. Contohnya seperti ini. Apa ini? Gula. Gula, air. Ya. Anggap saja gula itu adalah sifat sang yang Widi. ya. Begitu dia dicampur ke dalam air hangat, diaduk-aduk-aduk, kelihatan nggak gulanya? Hah? Yang kelihatan cuma air. Terus bagaimana mengetahui kalau di situ ada gula? Dengan merasakannya. Bagus sekali lagi. Jadi kita tidak tahu kalau di gelas itu ada rasa manisnya, ya. Tapi kalau kita cicipi kita akan tahu, oh di sini ada gula. Seperti itulah contoh dari sang yang ini, ya. Anggap gula itu sang yang ini, begitu dia meresap ke semua tempat, maka dia tidak Kelihatan. tetapi bisa Dirasa. dirasakan. Makanya ini dibilang hana tanhana, ya. Ada tetapi tidak Kelihatan. Ada nggak gulanya di sana di gelas ini? Ada. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan, ya. Seperti itulah sifat Tuhan dalam bentuk ibu dan udah ngerti? Udah jelas nggak? Ada pertanyaan? Ada? Iya, bagus kalau sudah jelas. Kita lanjut yang ketiga, ya. Apa yang ketiga? Sederhana sakti. Ya. Sifat maha tahu. Apa artinya? Sifat maha Sifat maha tahu. tahu, ya. Jadi sang yang widi itu sifat yang ketiga adalah sifat maha Tahu. tahu. Waduh, sudah mengantuk ini temannya kita satu ini. Mana ini? Sudah ngantuk? Hah? Cuci muka dulu sana. Cuci muka dulu. Nah, cuci muka dulunya biar tak ngantuk. Ya? Siapa yang mengantuk lagi? Dari bawah goblok. Hah? Siapa yang mengantuk lagi? Ada? Ya, perhatikan dulu sebentar lagi, ya. Jadi sifat yang ketiga yang itu disebut dengan dinama Sakti. artinya adalah sang yang widi bersifat maha Tahu. ya. Kemahatauan sang yang widi wasa ini menyebabkan umatnya selalu yakin dan berusaha untuk melakukan sesuatu ya. Di dalam sifat dan diangkat. Di dalam sifat beliau yang dinama sakti juga disebut ada 3 kemahakuasaannya, ya. Dia itu maha tahu. Maha tahunya ini apa? Tahu apa maksudnya? Tahu misalnya kita mau sakit ada Tahu lagi. mau sakit, tahu ada banjir. Tahu kapan hujan, tahu kapan mati. Diki, kenapa diam saja? Tahu apa ini? Tapi nanti akan hujan, tahu kita akan musibah. Tahu apa? Musibah dan Ya.
Jadi Sang Hyang Widi pada sifat yang ketiga yaitu dalam bentuk jenana sakti ya, dia bersifat maha tahu. Dia mengetahui semua. Perhatikan dulu, dia mengetahui semua kejadian yang ada di dunia. Ya, dia mengetahui. Dia bisa mendengarnya. Ya, dia bisa melihatnya, walaupun dimanapun tempatnya, dia bisa lihat dalam lubang sekecil apapun yang tidak bisa kita lihat, tetapi Sang Hyang Widi bisa melihat. Ya, seperti ini. Dia dalam wujud Dura Cenana, artinya memiliki pengetahuan yang tembus. Ya, tembus pandang. Dura dan Sana artinya memiliki pandangan yang tembus semua. Jadi apa yang terjadi di sini, di sana, dan di berbagai tempat lainnya dia bisa tahu. Dan dalam waktu yang bersamaan, walaupun di sini terjadi orang belajar, di sana terjadi orang mencuri, ada orang bertengkar, dia tahu. Oh, si ini jam segini sudah bertengkar. Oh, ini jam segini baru bangun. Dia sudah tahu. Ya. Si Aki kemarin tidur jam segini, dia tahu. Itulah disebut Sang Hyang Widi bersifat maha tahu. Yang ketiga itu Dura Srawana, artinya memiliki pemandangan yang tembus ya. Dia sudah melihat melalui pendengarannya, melihat dengan matanya, ya, dengan indera-inderanya. Jadi dia itu maha tahu. Contohnya seperti apa tadi? Mengetahui kapan akan ada banjir, kapan akan bencana, kapan akan ada bencana. Dia akan tahu kapan waktunya sedikit akan mati. Kapan waktunya si Eni dia tidur. Kapan waktunya Eni menikah. Kapan waktunya Melati mandi. Kapan waktunya Epri nanti disakiti. Semua tahu. Itulah kehebatan dari Sang Hyang Widi. Terus yang terakhir itu Kriya Sakti. Ada yang tahu artinya? Iya. Memiliki sifat maha karya. Sifat beliau ini jadi di dalam wujud mahakarya ini, sifat mahakarya ini, ya, itu adalah merupakan seperti takdir, ya. Jadi tidak ada yang bisa menentang apa yang dia inginkan, apa yang dia perbuat. Mahakarya itu mahakarya apa? Tahu nggak karya? Karya itu adalah berbuat atau perbuatan. Ya, dia ingin kamu mati besok. Bisa. Dia ingin kamu menangis sebentar jam 1. Bisa. Apapun yang dia inginkan akan terwujud. Bisa. Ya. Dia sudah jengkel dengan dunia ini, maka akan dihancurkan dunia ini. Akan diadakan kiamat. Bisa. Kalau manusia bisa? Bisa. Manusia bisanya apa? Tidur, dari nafkah. Ya. Apa lagi? Bisa apa lagi? Manusia hanya bisa
Hah? Bintang yang ini bisa semua. Ya, menguasai alam. Seperti gambar ini, gambar apa ini? Gambar planet. Dialah yang membuat planet-planet ini bekerja atau berputar pada posisinya atau porosnya, sehingga tidak ada berbenturan. Itulah kemahakuasaan dari Sang Yang. Oleh karena itu kita akan menghormati itu dengan cara melestarikan ciptaannya, ya, apa sih kita, ya. Mana? Sudah jelas? Hah? Sudah? Sudah jelas tentang pengertian dari Cagu Sakti dan bagian-bagiannya serta penjelasannya serta contoh-contohnya? Sudah? Sudah ya? Kalau begitu biar tambah semangat lagi, kita buat kegiatan amati gambar di patung. Sudah? Sudah ada lihat gambarnya? Ya? Ya, perhatikan baik-baik gambarnya. Lihat di depan. Ya, ada 4 gambar. Nah, perhatikan. Yang pertama ini gambar apa ini? Bunga. Hah? Gambar bunga. Ini nih, gambar apa ini? Bunga. Gambar? Rumput. Bunga. Ada yang lihat? Rumput. Apa lagi? Tanaman. Tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan. Ya. Itu adalah gambar kelapa dan bunga-bunga yang disimpan di sebuah pot. Nah, yang kedua, nah ini gambar apa ini? Ya, gambar proses kelahiran dan kehidupan dan sampai mati. Ulang-ulang. Nah, kalau ini gambar apa ini? Sungai. Ya. Kalau ini? Nah, sekarang perhatikan gambarnya. Sudah perhatikan? Nah, tugasnya lihat. Mana tugasnya? Tugasnya adalah presentasikan di depan kelas apa yang kalian ketahui tentang Cagu Sakti terkait dengan gambar itu. Ya. Kenapa? Ya, maju sana. Bagus, Melati. Tepuk tangan dulu buat Melati. Gambar yang mana kamu mau jelaskan? Ya. Saya coba gambar di atas Ibu Sakti. Ibu Sakti. Ya, alasannya? Kenapa pilih Ibu Sakti? Karena Tuhan dapat meresap di tempat dimana-mana. Ya, mampu meresap di mana dia meresap? Di gunung. Di apa lagi itu? Di sawah. Ya, bagus, Melati. Tepuk tangan dulu buat Melati. Yang lagi? Yang laki-laki? Masa mau kalah sama perempuan? Kita lihat dulu hasilnya dengan mengerjakan KPD ini. Ya. Ya. Kerjakan itu waktunya sudah selesai. Ayo cepat. Sudah? Sudah semua? Ya. Sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, ya, kita simpulkan dulu tentang pertemuan hari ini. Ya, apa yang dapat kita simpulkan dalam
pertemuan hari ini, yaitu mulai dari pengertian jatuh. Apa artinya jatuh sakti? Jatuh sakti artinya adalah empat kemahakuasaan yang widi. Apa saja itu? Satu, Hah? Prabu Sakti. Dua, iya. Jadi sudah cukup jelas ya, pertemuan hari ini kita sudah mampu memahami kemahakuasaan dari Sang-Hyang ya. Ingat belajar di rumah ya, karena sebentar lagi mau. Nah, untuk tugas di rumah, ini tugasnya di rumah. Tugas di rumah ya, yaitu gambarlah sebuah pemandangan. Kedua, gambarlah wajah manusia. Wajahnya, wajah manusia. Terus yang ketiga, gambarlah sebuah tempat suci. Nah, jadi itu tugasnya ya. Tulis dulu, tulis. Ya. Sudah ya? Nomor 3, gambarlah sebuah tempat suci. Ya, robek. Sudah, ya. Kalau sudah kita gambarlah sebuah tempat suci. Kalau sudah, sekian dan terima kasih. Ya, kita akhiri dengan perawatan ini. Siapkan. Ya, habis dulu. Pada